Di sini yang akan dibahas adalah jamak. Jamak itu terbagi dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim, jadi sholat yang boleh dijamak itu hanya 4. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jam'i lil musafir. Wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan al jama' baina adh-dhuhr wal 'asr taqdiman aw ta'khiran aw baina al maghrib wal isya. Wa idza jama'a taqdim fayushtaratul buda'atu bil ula wa niyatul jama' fiha. Wa alla yatula al fasl bainahuma wa fi jam'i ta'khir yushtaratu ay yanwiya ta'khir qabla khuruji waqti adh-dhuhr wa qabla khuruji waqti al maghrib. Di sini yang akan dibahas adalah jamak. Jamak itu terbagi dua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim, jadi sholat yang boleh dijamak itu hanya 4. Duhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Walaupun banyak di antara kita yang setiap hari menjamaknya. Jamak dengan apa? Sholat duha. Ya. Itu pun kalau sholat duha. Kadang pun ada yang sholat subuhnya dijamak sama sholat duhur sekalian. Ala kulli hal, yang boleh dijamak itu sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Dah, ada perbedaan lagi. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Jamak takdim adalah kita sholat asar di waktu duhur, atau kita sholat isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Jamak takhir, kita sholat duhur di waktu asar, atau kita sholat maghrib di waktu isya. Oke. Di sini dikatakan, yajuzu lil musafir. Boleh untuk orang yang musafir safaran tawilan mubahan. Yang safarnya itu adalah safar yang jauh. Oke. Ada perbedaan di sini antara dibolehkannya menjamak sholat dan mengkosor sholat. Kalau kosor itu diwajibkan minimal perjalanannya itu 2 marhalah. Kita sudah bahas kemarin, 1 marhalah itu 41 km. Ada yang mengatakan 42 km. Tamam. Berarti 2 marhalah minimal perjalanan yang kita tempuh tujuannya minimal 82 atau 84 km. Tujuan yang ingin ditempuh. Tapi kalau jamak tidak. Dibolehkan seseorang itu menjamak sholat cukup dengan hanya sekedar dia sudah keluar daripada batas kota dia tinggal. Walaupun tidak sampai 84 km. Sudah keluar daripada batas kota, maka sudah boleh menjamak. Dan saya sebenarnya bisa jamak ini. Saya ini bisa jamak setiap hari ke Tembung ini. Udah luar kota soalnya. Cuman bedanya belum ada pakai paspor aja. Entar lagi kayaknya udah ada pakai paspor di Tembung ini. Tapi artinya, contohlah Medan sama Tembung. Tembung ini apa? Deli Serdang kan? Ini kan sudah bukan Medan Tembung lagi, ini udah Deli Serdang. Maka, kalau kalian misalnya ke Medan, ke rumah saya misalnya, mau jamak, itu sah-sah saja. Tapi sampai hati. Sampai hati, cuman ke Medan aja jamak. Allahumma, kalau memang misalnya ada satu hal yang darurat. Ya, ada kerjaan di Medan misalnya. Sehingga sulit kalau mau disolat di waktunya, ya terserah. Tapi datang ke Medan cuman ngopi aja pakai jamak solat. Pergi ke Medan cuman pergi ke mall aja mau jamak solat. Innalillahi. Jadi lebih penting ke mallnya dibandingkan sholatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sering ya, betul kata Imam Malik, man tafaqqah bila tasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwaf bila tafaqqah faqad tazandak, wa man tasawwaf wa tafaqqah faqad tahaqqaq. Itu betul. Orang yang belajar ilmu fikih saja tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, maka orang ini bisa jadi orang fasik.
Orang belajar ilmu tasawuf saja tapi tidak belajar fikih, ini orang bisa jadi orang zindik, nggak punya Tuhan. Tapi yang betul adalah belajar fikih diselaraskan dengan belajar tasawuf. Apa maksudnya? Ya ini tadi. Kalau kita cuma belajar fikih saja, tamam. Berarti kan nyampe Medan udah bisa jamak. Tapi coba diselaraskan sama tasawuf. Itu yang tadi saya katakan. Sampai hati yang cuman berapa menit lah dari tempat kita mau ke Medan, kita mau jamak sholat. Itu yang bermain tasawuf. Tapi kalau cuma belajar fikih, ya sah-sah saja, gak masalah memang. Gak apa-apa. Mau jamak ya gak apa-apa, memang sah, boleh. Tapi tadi tasawuf yang mengatakan sampai hati. Tamam. Begitu juga orang belajar tasawuf aja, tarekat. Zikir, goyang semua kepalanya. Tapi nggak belajar fikih. Dia menganggap sholat nggak perlu. Kenapa? Hatinya sudah sama Tuhan. Saya nggak perlu lagi sholat. Kalau ditanya, kamu asik zikir aja nggak sholat? Udah, saya udah sholat tadi. Loh, kapan kamu bergerak? Enggak, yang penting hati saya sudah sholat. La ilaha illallah. Hati sudah sholat. Ini bahayanya orang belajar tasawuf saja tapi tidak belajar fikih. Begitu juga orang belajar fikih saja. Karena kalau kalian belajar fikih, kalau kalian mondok pesantren contohnya, kalau kalian belajar pondok pesantren, jenjang kitab itu ada. Ya, misalnya kalian belajar Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah, Mukhtasar Latif, Bushrul Karim, Bushrul Karim Muqaddimah, Abu Suja, Yakut, sampai ke Minhaj misalnya. Itu semakin tinggi kalian belajar, semakin terbuka luas ilmu fikih itu. Yang artinya, apapun yang kalian inginkan, hukumnya semuanya dibolehkan. Yang haram pun terkadang banyak dibolehkan, karena ikut pendapatnya para ulama. Makanya kan terjadi pendapat sering kalian dengar. Hukum rokok apa? Nah kan makruh, yang kalian tahu kan makruh. Yang saya tahu haram, bukan makruh. Itu yang ada di dalam kitab. Tapi kenapa makruh? Ada pendapat ulama, sebahagian kecil pendapat ulama yang mengatakan makruh. Asal hukumnya haram. Nah, kalau kalian mau cari dalil merokok, sunnah pun ada. Yang bilang merokok itu sunnah pun dapat, ada. Yang bilang merokok wajib pun ada. Itulah kalau kalian belajar kitab. Kalau kalian belajar fikih, semakin tinggi. Itu salah satu contoh. Nah, ketika kita belajar fikih, terus kita mau ikutin hawa nafsu saja. Oh ini boleh, oh ini boleh. Itulah nanti jadinya jadi orang fasik. Menggampangkan, memudahkan agama. Bukan artinya kita harus menyulitkan agama, tidak. Tapi agama ini sudah memang hakikatnya sudah mudah. Jangan dimudah-mudahin lagi. Apa yang sudah diatur sama ulama itu sebenarnya sudah mudah. Jangan dicari kemudahan yang lebih mudah lagi. Ujung-ujungnya semua boleh. Yang gak pernah terfikir kalian itu adalah satu haram, nanti kalian cari dalam hukum fikihnya, pasti ada bolehnya. Semua ada kemudahannya. Tapi yang bermain ini harus ada diselaraskan sama tasawuf. Makanya saya selalu dalam majelis ini, saya selalu bandingkan tasawuf sama fikih, tasawuf sama fikih. Ya, beberapa kali khatam kitab. Sebelumnya kita baca Safinah, saya selaraskan dengan Nasaid Diniyah, tasawuf sama fikih. Karena bahaya kalau kita belajar cuma salah satunya. Udahlah belajarnya seminggu sekali. Ya. Sambil ngantuk-ngantuk pula. Pulang, ya Allah. Yang diamalkan, yang pas lagi dia dengar, itu pun yang sepotong-sepotong. Oleh hadza, hati-hati. Ya. Semisal contohnya ini. Boleh, tidak masalah. Kalian mau jamak, kalau pergi ke Medan. Kenapa? Sudah keluar kota. Ini Deli Serdang, sana udah Medan. Beda sama Qashar, Qashar gak boleh. Qashar harus tujuan kalian 84 km minimal. Kalau gak sampai gak boleh Qashar. Tapi kalau jamak boleh. Lah, mainnya tasawuf di sini. Kalian mau jamak kalau cuma pergi ke mall. Kalian mau jamak kalau cuma duduk ke Medan cuma untuk warung ngopi. Lain cerita saya katakan, kalau punya kesibukan.
Sibuk betul. Pasti nanti. Takutnya nggak bisa sholat. Jamak nggak apa-apa. Kalau memang dibolehkan, syarat jamaknya sudah masuk. Di sini di mana main? Tasawuf. Ya, supaya kita jangan orang fasik. Oke. Di sini dikatakan asy'ar ta'biruhu bil jawaz bi anna tarkal jama' afdal. Wa huwa kadzalika mura'atul lil khilaf fi. Bahkan dikatakan oleh ulama meninggalkan salat jama' salat itu afdal. Meninggalkan jama' salat itu afdal. Berbeda dengan qashar ya. Qashar itu malah afdal kalau memang syaratnya sudah sampai, lebih afdal untuk kita qashar. Tapi kalau jama', walaupun syaratnya sudah sampai, lebih afdal untuk ditinggalkan. Bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau memang nggak ada darurat atau tidak mendesak atau tidak mengganggu apapun daripada kegiatan kita, lebih bagus jangan jama'. Kenapa? Ada pendapat ulama yang mengatakan jama' itu tidak boleh. Siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi tidak membenarkan membolehkan jama' sholat. 3 mazhab yang lain membolehkan. Tamam. Tapi terkadang jama' itu afdal untuk dikerjakan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada ketidaksukaan dengan sholat, menjamak sholat. Kan sebahagian ada orang bilang, kamu ini cuman pergi ke Jakarta aja pun jamak sholat. Dulu itu ialah orang naik unta, dulu orang naik sapi, naik keledai, dulu orang naik kuda. Sekarang kan udah naik pesawat, ngapain pula jamak, udah gak capek lagi. Loh gak ada urusan. Syariat kita tidak mensyaratkan kalau mau jamak itu harus naik kuda. Kalau naik pesawat gak boleh jamak. Enggak ada. Yang namanya safar boleh jamak. Tamam. Karena kita nggak tahu, walaupun orang naik pesawat sekalipun, ada hal-hal yang memberatkan seseorang ketika dia sedang safar. Baik secara dohir ataupun secara batin. Contohnya apa secara dohir? Ya itulah, kalau biasanya orang jamak, kadang-kadang waktunya lagi di jalan. Ya kan? Itu secara dohir. Atau secara batin minimal. Apa maknanya? Berat dari secara batin, orang kalau pergi meninggalkan keluarganya, pasti ada beratnya, keberatan-keberatan yang dia tinggalkan atau yang terdapat dalam dirinya kalau dia sedang melakukan perlakuan musafir atau safar. Walihada enggak diperintahkan oleh syariat harus naik kuda dulu atau harus ini, enggak. Yang namanya syaratnya sudah terpenuhi, boleh jamak, boleh qashar. Nah, bagi orang yang di dalam hatinya nggak suka menjamak, lebih afdal dia untuk menjamak. Kenapa? Supaya hal-hal yang diboleh syariat itu nggak boleh tidak disukai. Tamam. Aw annahu law tarakal jama' la shalla munfaridan. Juga afdal bagi seseorang untuk menjamak salat yang kalau misalnya dia tidak jamak, dia akhirnya salat sendirian. Dia satu rombongan pergi safar rame-rame, semuanya jamak. Dia nggak mau jamak. Konsekuensinya kalau dia nggak mau jamak, akhirnya dia nggak punya kawan untuk sholat. Semuanya udah sholat duluan. Maka lebih afdal untuk dia menjamak sholat. Tamam. Lalu wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan alladhi yajuzu fihi al-qasar. Ya, dibolehkan bagi orang musafir yang safarnya tawil, yang safarnya mubah. Kita sudah bahas ya, hukum safar ada wajib, kadang safar itu sunnah, kadang safar itu mubah, kadang safar itu makruh, kadang safar itu haram. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tamam. Al-jama' baina dhuhur wal asar takdiman atau takhiran. Apa yang dibolehkan bagi orang musafir? Untuk menggabung antara sholat duhur dan asar. Baik itu takdim ataupun takhir. Sudah kita jelaskan tadi. Atau dia menjama' bainal maghrib wal isya. Takdiman atau takhiran. Ya, menggabungkan antara maghrib dan isya, baik itu takdiman atau takhir. Dalilnya apa? Daripada Sayyidina Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ajila alaihi safar, yuakhiru adh-dhuhra ila awwali waqtil asri, fayajma' bainahuma wa yuakhiru al-maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya hina yaghibu syafaq. Nabi itu ketika sedang buru-buru untuk mengerjakan safar, mau lagi safar, Nabi itu mengakhirkan jamak takhir, sholat duhurnya itu di awal waktu sholat asar. Tamam? Fayajma' bainahuma. Lalu Nabi gabungkan antara duhur sama asar.
Wa yu'akhirul maghrib, dan juga Nabi mengakhirkan salat maghrib hatta yajma' bainaha wa bainal isya, sampai salat maghribnya itu dijamak dengan salat isya. Ini dalilnya jelas di dalam riwayat Sahih Muslim. Tamam.